Pemerintah harus merespons permohonan ex-prajurit TNI AL yang menandatangani kontrak untuk berperang dengan pihak asing. Kita akan bahas bersama pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat malam. Malam, Mbak Friska. Ini kasus yang cukup sulit ya kalau kita lihat. Karena kalau kata Menteri Hukum, ini otomatis hilang kewarganegaraannya. Kita mulai dari situ dulu. Sebenarnya aturannya gimana sih, Mas? Kita kalau ngomong tentang kehilangan kewarganegaraan, berarti kan harus rujuk PP nomor 2 tahun 2007 yang diperbarui oleh PP 21 tahun 2022. Di situ sudah jelas itu bahwa bagaimana seorang WNI itu bisa kehilangan kewarganegaraan. Jadi termasuk juga misalnya ikut dalam dinas asing tanpa izin presiden. Gitu. Nah, ini kan yang selalu digaungkan. Kan? Tapi ada problemnya bahwa kehilangan kewarganegaraan itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah permohonan sendiri. Saya memohon untuk minta dicabut. Atau, kan itu di pasal 31 itu dijelaskan, ketentuan-ketentuan itu. Tapi siapa yang masuk dalam ketentuan itu, saya nggak mau lapor, nggak minta. Terus Mbak Friska tahu, Mbak Friska ngadu kepada Pak Menteri. Gitu, nanti secara tertulis. Nah, pemberitaan secara tertulis itu diverifikasi dan lain-lain. Itu ada pasal 32 sampai 34. Nah, setelah ketahuan, emang benar, maka kemudian kehilangan kewarganegaraan itu akan melalui keputusan menteri yang dideklar bahwa nama ini telah dicabut kewarganegaraannya. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak surat keputusan itu? Nah, kalau tidak ada suratnya bisa jadi dispute dong? Nah, bisa jadi dispute. Itu yang harus diperjelas dulu sama Pak Menteri. Ini nggak ada cerita otomatis. PP itu udah jelas kok nyebutkan. Ada 2 pilihan. Mau pemerintah yang nyabut, gitu, atau saya memohon. Kalau yang saya memohon nanti keputusan dari presiden akan memutuskan. Tapi harus ada dulu berkasnya, harus ada suratnya dulu gitu ya. Ada suratnya dulu, ada secara tertulis dideklar. Ada nggak dideklar, ini nggak ngomong tentang otomatis. Ini yang harus diperjelas dulu. Nah, kalau nggak ada gimana sekarang? Nah, dari yang pertama adalah harus menjelaskan bahwa Kementerian Hukum itu pernah mengeluarkan itu atau tidak, pernah melakukan verifikasi itu atau tidak. Karena memang PP itu tidak menyebutkan informasi ini kan ketika kan sebenarnya kalau kita informasi yang saya dapatkan misalnya ex-marinir ini kan tuh sejak 2023. Jadi kan ini sekitar 2 tahun ya gitu loh. Sementara di PP itu nggak ada pernah nyebutin bahwa ketika dapat informasi itu harus berapa lama, nggak ada. Gitu. Jadi dia memang harus ada laporan tertulis itu diverifikasi, baru nanti hasil verifikasi itu dibuat keputusan. Jadi memang semuanya tertulis. Nah, dinyatakan dulu pernah nggak itu disebutkan. Jadi nggak bisa bilang bahwa ini otomatis. Nggak ada yang bicara otomatis. Karena kan di datanya, kan itu kita ngomong tentang data yang dihapus. Itu nggak bisa bilang otomatis menurut siapa? Kalau misalnya otomatis, loh ini emang negara udah auto gitu kan? Enggak gitu. Semua nama, berkas, segala kan masih tersisa. Jadi berkasnya pun harus, kalaupun iya, itu harus dicoret dulu. Harus dicoret dulu bahwa dia memang itu. Memang telah dicabut. Kalau sekarang posisinya apa yang bisa dilakukan? Permohonan WNI, tapi di sisi lain ini juga kan bicara soal national security. Artinya bukan WNI yang cari pekerjaan biasa, bukan dagang keluar, ini jadi tentara, Mas. Betul. Nah, bagaimana negara harus mendudukan masalah ini? Jadi kan ini sebenarnya saya ngeliat agak punya kemiripan ketika tahun 2019 lalu kita punya PR, ada keluarga yang bergabung gitu dengan Syria gitu di ISIS minta pulang. Kan ceritanya sebenarnya mirip. Gitu, waktu itu adalah cerita tentang ISIS, kali ini ketika Rusia Ukraina ada yang ikut perang. Gitu, dan ini menjadi concern gitu ya di global gitu. Dan ini bilangnya adalah negara kemudian ada dilema. Di satu sisi yang namanya stateless harus dihindari. Gitu ya. Memang ini yang kemudian kita harus klarifikasi apakah kontrak itu Rusia dalam hal ini memberikan status kewarganegaraan atau tetap WNI gitu ya. Atau apa? Karena kalau misalnya dia dual kewarganegaraan, kalau kita dicabut nggak ada masalah karena ada kewarganegaraan satu lagi. Karena ngomong tentang HAM nggak boleh negara ada satu warga negara itu stateless sifatnya, itu nggak boleh. Gitu. Jadi kalau dicabut itu bahaya gitu ya. Jadi ada ngomong tentang human rights. Tapi di sisi lain kita juga punya problem. Ada ngomong tentang national security. Apakah ini nanti mengancam dan lain-lain. Kedua kita akan bicara tentang kapasitas negara. Apakah kebijakan terkait repatriasi dalam hal ini foreign fighters itu sudah ada atau belum? Karena kita nggak bicara hanya tentang memulangkan. Tapi bagaimana kita rehabilitasi dia, kalau dia kena PTSD misalnya, post traumatic stress disorder harus diobati. Gitu. Lalu bagaimana nanti dia reintegrasi. Kebijakannya ada banyak hal yang harus dipikirkan. Kita sudah siap belum dengan itu?
Apalagi kalau misalnya kita ngomong terorisme kan seringkali karena ini ideologi gitu ya. Oh dia bisa diradikalisasi. Lah ini kalau ngomong tentang motif ekonomi. Iya. Bagaimana kemudian kita tidak hanya bicara tentang parsial, kita selesaikan ini. Enggak, kan kita juga harus mengatasi root causesnya. Berarti ini bagaimana agar tidak terjadi lagi ke masa depan. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya teroris itu, ini warga sipil biasa, ini ex-militer. Iya. Nah ini kan ada sangat kompleks masalahnya yang bagi saya memang pemerintah harus cari solusi ini. Tapi bagi saya ini adalah momentum sebenarnya untuk kemudian pemerintah secara serius dan tidak bisa lagi disembunyikan. Sehingga ke depan pemerintah tidak lagi dipojokkan. Ayo pulangin. Enggak. Kami sudah pernah mendeklar barang siapa yang pernah A, B, C, dan E, itu ketika kami dapat informasi dalam waktu 14 hari kami akan mengeluarkan dan itu gitu. Nah itu disebutkan gitu. Jadi ini untuk memperjelas gitu ya. Jadi sehingga kemudian pemerintah siapapun nanti akan kelak memerintah negara ini itu tidak lagi disalahkan. Ayo pulangkan. Kan sudah jelas ketentuan saya. Aturannya udah jelas. Jelas. Nah tapi what if begini, bagaimana jika pemerintah sekarang ya udah lepas tangan aja deh. Toh kalau tadi misalnya persepsinya dari Menkum bahwa itu kan udah otomatis bukan warga negara. Artinya secara HAM akan jadi ada gesekan juga, Mas Anton. Betul. Nah, bagaimana solusinya kalau begini? Pemerintah lepas tangan, siapa yang bisa menengahi atau siapa yang bisa kasih solusi? Nggak ada yang bisa kasih solusi. Karena cuma pemerintah doang. Coba jawabannya pada pemerintah. Kan memang ini harus hitungannya cermat. Dan ketika kita bicara tentang repatriasi ini memang harus case by case. Itu harus dihitung gitu ya. Bukan ngomong tentang cost benefit, tapi bagaimana kita mencari titik temu antara jangan sampai ini menyebabkan orang menjadi stateless gitu ya. Karena ini juga di sisi lain kan ada tanggung jawab negara untuk melindungi segenap dan seluruh tempat dari Indonesia. Ini pembukaan Undang-Undang 45 nih. Iya, gitu konstitusi itu yang bilang. Konstitusi itu nomor 1 loh gitu loh. Jadi memang mencari titik temunya nggak mudah. Tapi bagi saya, karena ada kebijakan runtutannya tadi yang saya bilang, ini ada sangat kompleks. Nggak cuma ngulangin doang gitu. Tapi bagaimana kita mencegah agar tidak terulang kembali dan lain-lain. Gitu. Dan itu nggak mudah, iya. Tapi memang harus dipikirkan dari sekarang. Nggak bisa sekarang, udah negara biarin aja ini. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau misalnya negara angkat tangan, apa risikonya? Apa bahayanya? Bisa jadi kan kayak begini, cuma satu orang ini. Cuma begitu, ada anggapan seperti itu. Nggak bisa dong negara mikir kayak begitu. Tadi saya bilang, kan ini kita harus buat perjelas dulu status kewarganegaraannya. Iya. Kumham, dalam Kementerian Hukum pernah nggak deklar itu? Kalau belum pernah kan artinya memang secara mandat konstitusi negara kan harus melindungi segenap dan seluruh tempat daerah Indonesia, itu amanat konstitusi. Masih tanggung jawabnya negara. Masih tanggung jawabnya negara, itu statusnya WNI. Iya. Tapi kan kita punya kompleks itu yang tadi saya bilang, nggak bisa sesederhana bahwa ini otomatis kita nggak bisa sederhana itu. Oke, tapi kalau buat jadi pelajaran harusnya kalaupun menerima kembali beserta risikonya, apa yang harus diantisipasi pemerintah soal risikonya kalau dia pulang dan diterima? Ada risikonya, iya risikonya tadi ya kan ini potensi national security. Jangan-jangan dia kan tadi kalau yang teroris, ini sipil biasa. Ini mantan militer direkrut jadi militer pula di situ. Militer sana untuk berperang negara lain. Ini dia kirim balik, jangan-jangan dia intel yang ditanam lagi. Misalnya kan itu, atau misalnya ada beberapa case yang dia PTSD, kemudian dia tidak stabil, bisa membahayakan dan lain-lain. Jadi itu yang memang harus dihitung bagaimana risikonya, bagaimana itu nanti mencari titik temu. Ini ngomong tentang HAM-nya, ada ngomong tentang keamanan nasional, ada ngomong tentang sosialnya dan lain. Ini sangat kompleks. Jadi tidak bisa hanya sekedar diselesaikan, ini otomatis hilang bukan urusan, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Ini harus jadi pelajaran penting, ini harus jadi warning. Ke depan, hari ini yang ikut perangnya sama Rusia, jangan-jangan ada yang ikut perang sama Ukraina. Mana tahu kita nggak tahu. Gitu. So bisa jadi ini bukan satu-satunya kasus. Jangan-jangan bukan cuma ini kebetulan yang muncul. Kalau besoknya ada banyak nih, kan kita belum tahu. Tapi how come sih kok bisa ya mereka tuh direkrut sampai jadi militer negara lain? Apakah ini awam atau jalurnya dari mana gitu? Pertanyaan sederhananya. Dalam case Rusia Ukraina, orang tidak dalam konteks dia direkrut untuk militer negara lain. Enggak. Dia berperang untuk negara lain. Yang belum tentu itu memang dia bergabung sama militer. Oke. Jadi kalau kata simpelnya tentara bayaran. Nah, kita sering dengar itu di film tuh benar-benar ada tentara bayaran. Tentara bayaran. Nah, itu kan dia dalam kontrak dia dapat uang dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang tadi kontraknya bicara diberikan nggak status kewarganegaraan Rusia atau
Itu tidak ada bicaraan, cuma pembayaran. Artinya ya memang tidak ada yang salah dengan itu. Oke. So what's the best way dari pemerintah? Apa yang paling bijak lah gitu dari pemerintah yang harus diambil sekarang kalau dari Mas Anton nih? Kalau saya melihatnya memang case ini harus diperdalam. Jadi tidak bisa sesederhana bahwa ini otomatis lah, enggak. Ini harus dipelajarin. Kenapa? Karena ini juga kan menunjukkan bahwa ada celah dari PP terkait kehilangan kewarganegaraan itu yang memang harus diperbaikin. Kalau PP kan domainnya pemerintah, ini domain eksekutif, gitu. Jadi ada celah nih, gitu yang ternyata ini bolong, gitu. Yang ini kemudian jadi ruang debatable. Selesaikan ini, sembari kemudian dilihat nih, ada potensi risiko dan lain-lain. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi pemerintah harus menghitung apa dan bagaimana. Jadi dia harus detail. Memang ini jatuhnya nanti ini paket komprehensif ketika kita bicara tentang repatriasi. Tidak bicara hanya sekedar kita mulangin orang, enggak. Karena ada turunannya yang banyak. Bukan HAM mulangin orang karena dia menghindari dia stateless, tapi juga risiko ada negara risikonya. harus dihitung. Nah itu jadi memang harus dihitung secara lengkap. Idealnya gitu ya memang kalau misalnya dia tidak diberi kewarganegaraan jangan sampai itu stateless. Tapi jangan pula kita kemudian mengorbankan kepentingan nasional dan lain-lain. Nah ini titik temunya tadi saya bilang, ini titik temunya harus di mana. Jadi kalau mau jadi pelajaran ya sekalian beresin ini masalahnya. Sekalian beresin gitu loh. Jadi kita perbaiki. Kenapa? Jangan-jangan kita bukan cuma satu orang nih gitu kita bicara. Gitu. Jadi ini jadi trigger. Gitu. Jadi trigger untuk kita kemudian memperbaiki dan tidak lagi merahasiakan. Jangan ini rahasia. No ini jangan rahasia. Jadi kita bisa ngedeclare. Kalau ada apa-apa kan kita udah. Ini jadi biar jadi contoh juga kalau kenapa-napa nih jangan sampai ikut kasus ini gitu misalnya. Gitu. Jadi ketidaktahuan itu bukan berarti ini salah ya enggak kan kita sudah pernah ngumumin. Anda sudah pernah ngasih tahu di mana sih kehilangan itu selain dari PP nah gitu. Kan di PP kan juga nggak ada ketentuan bahwa harus berapa hari nggak ada. Ya udah kita buat rigid misalnya. Informasi ini akan diolah dalam waktu berapa gitu. Oke. Kita tunggu langkah pemerintah apa dan harus tegas. Terima kasih banyak Mas Anton. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir sama Indonesia Malam. Berikutnya saudara kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Presiden ke-7 Joko Widodo akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkannya di Polda Metro Jaya. Kita ulas usai jeda bersama Raditya Putra di Sapa Indonesia Malam.